Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar, PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Pada hari jadi sekolah, Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena pakaian adat, daerah menjadi akar budaya nasional. Nah, kalian dapat perhatikan gambar tersebut. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia itu sebagai simbol pariwisata. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal dan manfaat keberagaman tersebut. Yang pertama adalah usia. Manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang kedua, jenis kelamin. Manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang ketiga, ada kegemaran. Dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang keempat, sifat. Manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang kelima adalah keberagaman fisik. Bisa tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain.
Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah, sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah-ulu pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Nah, berikut ini ada sebuah cerita fiksi berjudul Kendi Emas dan Ular. Nah, perhatikan cerita berikut ini. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun, semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak. Pinta petani dengan nada berharap. Setelah berdoa, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah. Tak jauh dari posisinya mensangkul, karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur. Petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik petani itu kaget, bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar. Ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur. Antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku. Apapun yang ada di dalam ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku. Ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak petani berhati baik. Ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula, di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena melihat suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam, ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah.
Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang yang tahu. Kan kita bisa langsung kaya, Pak. Iya juga ya. Ayo, ayo. Mumpung bulan purnama. Pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga. Ujar sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berhayal. Kelak, ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat banyak uang. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi, katanya tak jauh dari pohon beringin, Pak. Pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan, Pak. Ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja, Bu. Kan ada Bapak. Ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak Petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya kepada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? Hah? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya, Bu? Keduanya sangat kecewa dan marah. Mereka sampai ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu, Pak, sama mereka. Ayo, Pak, kita tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka. Usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak Petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah kita. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya, Pak. Kok tiba-tiba saja kendi yang berada di rumah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarnya. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu pun hidup layak dan berkecukupan. Namun mereka tetap baik hati. Nah, pada cerita fiksi berjudul Kendi Emas dan Ular, sifat yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita tersebut yaitu berhati baik, tidak mau memiliki barang atau benda yang bukan menjadi haknya. Kamu hendaknya bisa mengambil hikmah
dari cerita Kendi Emas dan Ular. Kamu harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik atau keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, walaupun dari tangan orang-orang jahat. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Nah, berikut langkah-langkah menggambar 3 dimensi berupa kendi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Menggunakan buku gambar, pensil, penghapus, dan krayon untuk mewarnai, atau bisa juga menggunakan pensil warna. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, memperjelas gambar sketsa. Dan yang keempat, menyelesaikan gambar. Setelah gambar selesai, kamu bisa mewarnai gambar tersebut. Alhamdulillah, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.